Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait demonstrasi kontekstual 1.4.6 praktik segitiga restitusi. Bersama saya Olive Olivia SPDSD CGB Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Perkenalkan, Ibu Umi Kulsum SPD selaku fasilitator saya dan Ibu Ida Farida SPD selaku pengajar praktik saya. Restitusi. Menurut Gosen, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Adapun tahap-tahapan dari segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Terkait dengan semua perilaku memiliki alasan. Dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal dalam diri kita. Kasus yang pertama, pada hari Jumat, tepatnya saat pembiasaan istighosah di teras kelas, Arya disuruh Kelvin untuk menangkap cicak yang kebetulan lewat di depan mereka dan dilemparkan pada Kenzi. Kenzi menjadi ketakutan dan marah karena digoda oleh Arya. Akhirnya, Kenzi membalas Arya dengan memukul lengannya. Namun, Arya tidak membalas pukulan Kenzi. Mas Arya, Mas Arya tahu nggak kenapa Mas Arya boleh dipanggil di sini? Pengasih cicak ke Kenzi. Kapan itu? Tadi Istighosah tadi pagi. Ya apa ceritanya? Coba boleh ingin dengar ceritanya. terus saya tuh marah, terus saya ngomong Kevin itu ngasih tuh angkat tidak, terus kayak tidak pakai janjiin gitu. Habis itu tidak cerita, terus dia marah, terus sampai sini tuh. Mana? Oh, dipukul. Terus sampai di mana? Oh, dia marah. Oh, padahal kan merasa salah. Oh iya iyalah, kalau baru jadi Kenzi boleh takutin cicak ya boleh dia marah-marah, pasti juga akan pukul balik ya, apa namanya, sebel istilahnya, dari bentuk sebel. Tapi Mas Arya melakukan perbuatan itu punya alasan nggak? Tapi alasannya pengen goda gitu aja. Kira-kira sudah sesuai dengan dirimu enggak ya? Enggak ya? Harusnya bagaimana Mas Rian? Mas Arya? Tidak. Harusnya tidak usah goda pakai cicak. Itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita enggak? Kalau Mas Arya itu mengganggu Kenzi dengan menakut-nakuti dengan cicak itu, sesuai enggak? Enggak. Kira-kira Mas Arya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Saling menghargai. Oh iya, saling menghargai, saling menghormati ya. Itu Mas Arya sudah melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan. Kalau dalam dirinya Mas Arya, apakah memang Mas Arya itu dalam dirinya pengennya itu sebenarnya goda teman? Enggak ya? Sebenarnya Mas Arya itu pengen jadi orang yang seperti apa sih? Orang yang baik dan tidak suka menggoda Teman. Luar biasa sekali. Jadi sebenarnya Mas Arya itu nggak kepingin goda ya, tapi kok tergoda menggoda teman gitu ya. Iya, tapi Mas Arya sudah tahu kan kalau Mas Arya
ada hal yang tidak sesuai dengan prinsipnya Mas Arya, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian untuk kedepannya, Mas Arya harus bagaimana untuk memperbaiki perilakunya Mas Arya ini? Tidak mengulang lagi terus. Tidak menggoda teman lagi. Benar, serius. Akibatnya kalau kamu suka menggoda teman, apa yang Mas Arya? Kalau kamu suka menggoda teman, akibatnya ke Mas Arya apa? Digoda balik, terus dijauhi teman. Iya. Mas Arya kepingin seperti itu? Enggak ya. Sebenarnya Mas Arya kepingin jadi orang yang baik ya. Mas Arya mau berubah kedepannya kalau ada kesempatan untuk menggoda, apakah Mas Arya gunakan itu? Tidak ya. Jadi lain kali Mas Arya tidak akan menggoda teman dan menghargai teman. Yakin? Yakin? Mas Arya yang baik kok ya. Anak yang tidak jadi anak yang baik, yang tidak menghargai, yang menghormati teman, dan ingin punya banyak dan nggak kepingin digoda balik kan? Oke. Boleh percaya Mas Arya akan berubah menjadi yang lebih baik. Yakin? Kita selamat dulu. Anak baik, anak berprestasi, tidak menggoda teman. Yakin? Terima kasih Mas Arya. Kasus kedua. Pada saat Bu Olive sedang menjelaskan pelajaran Pancasila, tampak Devin sedang mengganggu teman sebelahnya dan asyik bermain sendiri, sampai-sampai tidak memperhatikan apa yang disampaikan Bu Olive. Temannya merasa terganggu oleh Devin. Begitu juga Bu Olive yang merasa terganggu karena melihat Devin yang asyik bermain sendiri. Mas Devin ini kenapa sih kalau pas pelajarannya boleh itu kok ngomong sendiri, mainan sendiri? Betul Mas Devin seperti itu? Iya. Kenapa Mas Devin kok seperti itu? Mas Devin pasti punya alasan. Kenapa Mas Devin tidak mendengarkan atau mainan sendiri? Tidak boleh menjelaskan. Oh, melihat teman gak ingin ngajak main. Terus? Kalau itu suka sendiri, terus lupa sama yang Oh, jadi asik main sendiri, jadi lupa tidak memperhatikan guru di depan. Apakah hal itu sampai lakukan juga di pelajaran yang lain, guru lain maksudnya? Sama juga seperti itu. Oh, ada. Oke. Ya, yang dilakukan Mas Devi kadang-kadang tidak mendengarkan gurunya, mata-mainan sendiri. Ada beberapa anak juga sama sih bisa melakukan seperti itu seperti Mas Devi. Jadi Mas Devi juga bukan satu-satunya orang yang seperti itu. Ada juga teman Mas Devi yang seperti Mas Devi tidak mendengarkan, mainan sendiri. Tapi apakah menurut Mas Devi itu sudah benar? Benar apa tidak? Tidak ya. Harusnya Mas Devi seperti apa dong kalau saat Bu Olive menjelaskan? mendengarkan dan mendengarkan saja? dan itu tidak boleh sendiri. Nah, akibatnya apa dong kalau Mas Devin ngomong sendiri, tidak mendengarkan Bu Olive saat menjelaskan, akibatnya apa dong? Tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, tidak bisa menjawab kalau diberi pertanyaan oleh guru atau guru yang lain ya. Mas Devin ini kira-kira Mas Devin kalau tidak mendengarkan guru itu apakah Mas Devin itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, yakin. Aduh, Mas Devin itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana? Oh iya benar, tidak menghormati guru. Harusnya Mas Devin seperti apa untuk memperbaiki diri Mas Devin? Kalau nanti Bu Olive atau Pak Ilyas ngajar lagi, harusnya Mas Devin seperti apa?
tidak main sendiri, harus mendengarkan guru Supaya apa? supaya kita kalau lagi misalnya dikasih soal itu bisa menjawab. Wah, luar biasa sekali. Mas Devin yakin nanti mau memperbaiki seperti itu? Tidak mengulanginya lagi? Meyakini dengan keyakinan kelas kita? Mas Devin memang sebenarnya orang yang seperti itu bukan? Yang ngomong sendiri atau itu tidak sesuai dengan dirinya Mas Devin? Enggak ya, sebenarnya Pengen kalau bisa mendengarkan nanti malah itu juga. Oke. Berarti Mas Devin sedia untuk memperbaiki kembali ya. Oke. Boleh tunggu, semoga Mas Devin ke depannya bisa berubah dan bisa meyakini prinsip yang ada di dalam dirinya. Oke Mas Devin? Pas dulu, terima kasih Mas Devin. Umpan balik kasus 1. Assalamualaikum, nama saya Arya, kelas 5B. Setelah saya berbicara dengan Bu Olive, saya sadar bahwa saya seharusnya tidak menggoda teman. Saya akan berusaha memperbaiki kesalahan saya. Assalamualaikum. Umpan balik kasus 2. Selamat pagi, nama saya Devin, kelas 5B. Setelah saya berbicara dengan Bu Olive, saya sadar bahwa saya seharusnya mendengarkan penjelasan Bu Olive dan tidak bermain sendiri. Saya akan berusaha memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.